Saya berbicara dengan ibu siapa? Mama Mega. Ibu selaku siapa? Warga daerah sini. Oh, mohon atuh. Oh, mohon. Tadi teh sampai mana atuh kita teh? Iya, sok gimana? Ini ada cerita apa di Cikalapa teh? Di Cikalapa itu sebenarnya ada cerita yang anak zaman sekarang itu nggak bakalan tahu. Ini naon atuh? Kayaknya cerita di daerah Cikalapa yang namanya Cikalapa itu ada riwayatnya. Kenapa dibilang Cikalapa? Karena dibilang Cikalapa itu sebenarnya sih kebunnya mah di sana di sebelahnya, tapi di sini dibilangnya Cikalapa karena daerah sini tuh nggak ada yang namanya kekurangan air. Meskipun di daerah orang lain kayak di desa yang lain itu, di kampung yang lain itu sempat sampai kekurangan air, dan di daerah kita tuh enggak. Gitu. Itu yang pertama, silsilah dari nama Cikalapa. Nah, yang kedua, konon katanya daerah sini tuh ada tempat yang nggak terlihat oleh kasat mata. Naon teh? Tak terlihat teh. Kayak ada kerajaan dan keraton di daerah di tempat mata air. Oh, Di mata air. berarti di gunungnya. Di gunungnya. Dan si penunggunya itu kadang dia menampakkan ngajirim lah, lamun cek Sunda mah gitunya, ngajirim gitu, sok ada gitu. Karena kan keraton ya, berbentuk keraton katanya, kata sesepuh dulu itu keraton. Kalau misalkan kita lihat tuh kayak megah gitu ya, megah gitu tempatnya tuh. Apa ya? Dan kalau misalkan di hari-hari tertentu, kalau misalkan kita lagi emang harus ngelihat atau mendengar itu, kayak si kereta tunggang yang buat kerajaan itu datang gitu, lewat. Kayak kalau misalkan kalau kayak kita di rumah sepi banget gitu ya, kayak kering Suara gitu. loncengnya. Kayak kalau kuda keraton tuh kan gagah. Baradag. Nah itu teh ada jadi lewat gitu tengah malam di saat kita lagi sunyi sepi. Pernah pengalaman? Mama pernah pengalaman mendengar aja, tapi nggak sempet sampai ngelihat. Tapi sebelum mama punya rumah ini gitu. Terus? Jadi kata orang tuh di daerah mama tuh kayak adem, tapi sebenarnya itu panas. Karena ada keraton itu. Nggak tahu keraton jin atau apa gitu, nggak tahu ya. Kan namanya jin tuh kan ada jin yang Islam, ada jin yang non Islam juga kan gitu. Beda kalau sama setan ya. Kalau jin itu kan macam-macam, ada jin Islam dan ada jin non Islam itu katanya di daerah sini tuh. Jadi makanya orang-orang sini tuh kayak yang adem gitu ya, tapi hawanya tuh emang panas sebenarnya. Kalau ada masalah apapun tuh kayak kalau menguak gitu. Ai penjaganya itu bentuk apa? Penjaganya tuh berbentuk ular dan ada nenek sepuh gitu. Namanya siapa? Kalau nenek sepuh itu namanya Nini Hidung katanya. Nini Hidung. Kalau si ular itu disebutnya namanya itu si Ronda. Tapi si ularnya itu enggak full ular panjang gitu, enggak. Cuman pendek ularnya, enggak begitu panjang, pendek. Cuman ya itu pengaruhnya itu kayak kalau misalkan ya ada tamu dan dia enggak berkenan untuk dilewatin, suka ditarik. Kalau nggak kuat ya mungkin bisa masuk ke jurang, ke solokan lah. Dan nggak ada jurang kan di sini mah, solokan. Kalau misalkan apa ya, adanya tuh dia di waktu jam 9 pagi si Ronda. Oh, pagi. Si Ronda itu adanya jam 9 pagi, kalau enggak sore gitu. Nah, cara sesungguhnya kalau dia pengen lulus untuk melewati
itu mah nggak ngelihat mobil, nggak ngelihat kendaraan yang udah tua, nggak ngelihat kendaraan yang masih bagus. Kalau dia emang nggak berkenan untuk dilewatin, dia itu ya suka narik gitu. Di halangan. Di halangan susah aja. Nah adalah orang-orang yang tahu di sini bilangnya gini, coba deh lemparin rokok garam merah. Oh, mereknya garam merah. Ada kan garam merah dulu mah, rokok jarum coklat garam merah. Nah untuk rokok garam merah itu khusus buat untuk itu sesajen. Buat Jadi si Ronda. jadi bukan surutuk ku garam merah itu, bukan buat si Ronda, buat nenek hidung sini nih hidung Oh, itu. sini hidungnya. Gitu. Kalau si Ronda mah cuma untuk jalan-jalan aja, dia disolokan bolak-balik kayak gitu. Nah itu lagi ke sirah air, ke gunung lagi. pusat air, ke pusat air. Dan kalau si nenek hidung mah ya itu udah aja kita lemparin aja rokok sebatang ataupun 2 batang, ya udah lancar lagi, jadi kayak yang nggak ada kendala aja gitu. Jalanan ini tuh gitu. Jadi yang halangan sini hidung. Iya, sini hidung. Kalau si Ronda itu kalau misalkan anak lewat gitu, kalau misalkan ya jam 9 keur meujeuhna panon poe datang ya, makanya kalau lamun ieu teh budak teh ulah dibawa ke handap pas pas jam 9 atau isu-isu keur haneup moyan. Soalnya cenah sok aya nu moyan, Nyata sih. Jadi sambil Ronda. moyan si Ronda. Moyan, moyan. Jadi sambil jalan-jalan tuh moyan itu dia teh gitu katanya. Begitu. Berarti si Nini Hideng sama si Ronda teh satu paket dari Sirah Cai itu. Gitu. Dan dan tempat yang keraton itu emang katanya sih megah banget kalau emang kita bisa ngelihat mah. Berarti banyak oke gitu. Banyak di sini mah legenda-legenda yang Mama belum tahu gitu, banyak sebenarnya. Cuman yang sering diomong-omongkan mah ya kayak itu si Ronda, kalau nggak si Nini Hideng gitu. Jangan Nini Hideng dan ada keraton katanya di atas gitu di Sirah Cai. Makanya kalau si ayah nyari air ke atas itu jangan semena-mena ngomong sompral, nggak boleh. Kayak pipis di mana aja itu sih nggak boleh, karena ya takutnya ada yang kesiram, ada yang keinjek gitu. Jadi harus ada bacaan ya, assalamualaikum punten bila anu katincak, punten bila aya anu ku abika towel gitu. Kalau mau ngebor ngisi bikin sumur di sini juga izin juga. Izin. Kayak Mama kemarin aja bikin sumur di sini. Kan Mama tuh ikut ke zaman sekarang ya, nggak usah sesajen kayak gitu gitu ya. Ya udahlah Mama tuh ikutin ya, so bukan Mama kan ya nu bikinan lagi tukang sumur, tapi Mama tanya dulu ke tukang sumur mau bikin sesajen dulu enggak gitu. Nggak usah lah cenah gitu, tapi orang tua Mama bilangnya bikin. Mama ada lain orang nu bikin iya gitu cek Mama teh, dan tukang anu sumur anu bikin. Dan akhirnya emang udah beberapa masuk si pipanya udah nyampe 23 meter, masih gak ada air. Sempat di 16 meter udah keluar air, cuman belum begitu gede dan masih campur tanah gitu, tanah merah belum. Jadi makin dalam tuh makin nggak adaan airnya tuh. Dan ternyata katanya tuh harus pakai sesajen. Nah sesajennya itu kayak ikan kayak, terus ikan merah gitu, ikan merah, terus kayak air kelapa, kayak rujak juga, kayak gitu. Nah kan Mama udah setengah perjalanan tuh ya si sumurnya. Ya oke lah Mama jadi bikin di setengah perjalanan itu. Dan si orang yang tukang sumur dia berusaha untuk ngasih hasil yang baik, dia pakai alat yang lebih bagus lagi. Tapi tetap aja nggak adaan, dia nggak ngizinin bahwa kita harus bikin sumur di situ. Gitu, malah yang ada si pipa yang udah masuk tuh malahan mesin dicobalah, mesin jet pump itu dimasukin, pas ditarik nggak bisa ngikut lagi ke atas, jadi di bawah kedempet.
gitu. Mungkin karena kita telat, mungkinnya nggak kan tadinya mama teh ya udahlah orang ngikutin tukang gitu gitu. Zaman ayeuna. Dan akhirnya kan diomel gitu sama orang tua teh. Nah, terus katanya heula coba lah mau di dia. Tau mama oge cenah kamari biasa bikin ente eta oge. Kan si mama kan tuh yang di depan rumah Desi kan itu. Sumur itu awalnya si mama teh bukan bikin sumur. Bikinnya jet pump, cuman ya itu ada lempengan, ada batu lempengan yang besar. Jadi si mesinnya tuh muter aja terus. Dina lempengan. Dina lempengan itu enggak sampai ke si lempengan itu enggak sampai hancur, enggak bisa hancur. Enggak bisa hancur. Walaupun dengan alat yang lebih mahal lagi kemarin tuh. Beli satu alat yang harganya di 1 juta lebih. Macam apa ya kata saya, kristal yang mahal, tapi tetap aja nggak nembus. Dan akhirnya yang mamah mah dikubur, yang waktu si mamah mah jadi udah dibikinin sumur gitu. Ya emang sih pas dibikin sumur juga yang si mamah kan namanya juga di sini mah Cikalapa ya, yang nggak pernah ada kekurangan air gitu. Walaupun air sempat surut, ketika kita membutuhkan selang 2 ember atau 3 ember atau 4 ember, kita bisa nunggu yang sumur si mama itu. Sekarang mah udah ditutup. Dan kalau yang punya mama itu karena emang udah nggak bisa dibikin lagi karena itu si mesin sibel, bukan si mesin jet pump. Si mesin sibelnya udah kedempet, jadi nggak bisa diakalin buat diangkat lagi, nggak bisa, ya udah cuma dibuang aja, dikubur sama pipa-pipanya gitu. Terus udah dikasih sesajen mah bisa. Ya kan karena ngasih sesajanya telat mungkin, jadi nggak ngizinin aja mau bikin, ya udah jadi nggak jadi aja. Mama sampai kerugiannya lumayan, Ya Allah. 9 juta. Perjanjian kita 14 juta sampai datang air. Nah dia nggak si tukang sumur nggak minta uang duluan, cuman pas kesini dia mungkin keteteran juga, banyak alat yang harus dibeli. Kasbon lah sampailah 9 juta kasbon, tinggal 6 juta lagi. Ternyata si air sempat nggak ini juga. Nah si tukang airnya tuh emang si tanggung jawab mau ngembaliin ke mama 9 juta. Kan mama nggak mau kayak gitu ya, namanya juga orang lain teh usaha gitu ya. Ya kita tanggung bersama aja kerugiannya gitu. Jadi si uang yang 9 juta itu yang udah dikeluarin bagi 3, karena awalnya emang mama sama Desi bikinnya. Jadi si uang yang 9 juta tuh Desi sama mama 3 juta, tukang sumur juga 3 juta. Gitu. Jadi emang benar-benar harus make di sini tuh, nggak bisa semena-mena. Segala lagi kudu izin. Kudu izin apalagi tentang pengairan itu emang harus izin gitu. Seperti itu. Ya udah. Jadi silsilahnya di Cikalapa itu ada bangunan keraton yang enggak terlihat oleh kasat mata dan ada penunggunya juga gitu. Jalanan yang runcing itu juga ditungguin, ada yang nunggunya gitu, ada yang punyanya gitu. Ya, terima kasih Ibu atas ilmu dan cerita barunya yang baru didengar. Ya ilmunya apa ya? Ilmunya jadi tahu gitu, jangan semena-mena gitu sama leluhur kampung teh. Iya, kalau misalnya kalau kita emang mau berbuat sesuatu itu emang harus benar-benar tanya dulu silsilah di tempatnya dulu. Kalau misalnya tawasul itu kan harus izin semua dulu. Tawasul tuh kayak kirim hadiah-hadiah itu kayak yang harus dari leluhur kita, dari 7 turunan itu harus tahu gitu. Jadi nggak semena-mena jadi ustadz dan tawasul semena-mena gitu ya, nggak bisa. Jadi harus silsilah dulu, khususon ahli kubur bla 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 gitu. Udah ya gitu. Ya sudah, terima kasih Ibu. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin. Pelajaran juga buat semuanya, jangan asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan, benar. Harus dengar apa kata orang tua. Meskipun hidup di era modern, tapi percayalah, apa yang tidak bisa dilihat itu ada.